Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video review toko yang ke-27. Jadi saya nge-review toko, ya toko siapa aja saya review. Saya nggak minta izin ya, mohon maaf. Tapi yang saya review ya dari apa ya, dari material yang memang terbuka untuk publik. Jadi harusnya nggak perlu minta izin ya, karena kan apa, semua orang bisa lihat dan ini komentar saya. Dan ini sudah jalan 27 minggu alhamdulillah. Saya sih seneng banget sama sama konten ini. Jadi tiap Senin saya upload 19.30. Jadi studi kasus. Jadi sekaligus saya riset buat kebutuhan bisnis sendiri dan sekaligus saya bikin konten. Jadi saya sih suka, walaupun memang nggak semua riset bisnis itu ya bisa dilakukan, nggak representatif untuk bisnis sendiri ya, termasuk juga bisnis teman-teman. Tapi ya seru aja. Bagi yang tokonya mau di-review, cek aja di Google Form di ganirozaki.com. Di situ daftar aja dulu, tapi saya nggak janji bisa di-review. Dan kadang saya review dari yang sudah daftar, kadang review brand-brand terkenal, ya ya suka-suka saya aja. Mohon maaf. Oke, lanjut. Yang mau saya review kali ini dua kali saya nge-review fashion pria, dan sebelumnya saya nge-review Erigo, sekarang saya mau nge-review karung jantan. Apa sih pandangan saya tentang si karung jantan? Ternyata karung jantan ini memang lagi hype ya. Saya baru udah dengar lama, dan kemarin ada yang request tolong review karung jantan, ya sudah, kenapa enggak? Karena menarik. Fashion pria ini baru sekarang-sekarang ini ya rame di jagat online ya. Kayaknya semenjak pandemi deh, karena sebelum-sebelum itu fashion online tuh ya untuk wanita. Untuk fashion pria kayaknya nggak terlalu boom lah di jagat online. Dan sekarang-sekarang kayaknya fashion pria tuh udah setara lah dengan fashion wanita. Oke, tokonya namanya Karung Jantan. Saya rasa semua yang nonton mungkin udah tahu ya, nama ini memang cukup terkenal, Karung Jantan ini. Jadi dia tipe yang sosmednya oke. Jadi kalau ada toko yang sosmednya oke, ya followersnya ratusan ribu lah di TikTok, di Instagram, di Facebook, Shopee-nya niscaya juga oke. Sepengalaman saya gitu. Kalau dia buka toko di Shopee, karena ada beberapa brand yang sosmednya gila, ngeri banget engagement-nya. Kayaknya baru launching 5 menit udah sold out gitu. Dia nggak buka toko di Shopee, ada toko yang kayak gitu. Tapi kalau yang buka di Shopee, sepengalaman saya, sepenglihatan saya, sosmednya oke, Shopee juga pasti oke. Tapi yang jualan di Shopee-nya oke, ulasannya ratusan ribu, jutaan, sosmednya belum tentu oke. Sosmednya belum tentu oke. Itu banyak banget saya lihat kasus, bukan kasus, contoh yang penjualan di Shopee-nya luar biasa laris, tapi sosmednya nggak keurus, sosmednya followersnya cuma 1.000, cuma 500, atau bahkan nggak ada sosmednya. Itu juga faktanya kayak gitu. Jadi sosmed oke nih, niscaya Shopee Anda oke, tapi kalau Shopee Anda oke, belum tentu sosmed Anda oke. Nah, karung jantan ini Instagramnya oke, TikToknya juga oke, otomatis basis masanya oke, otomatis Shopee-nya oke. Bisa dilihat Instagramnya followersnya 405.000 teman-teman. Gak mudah mencapai 405.000. Berapa biaya yang dikeluarkan, biaya talent, biaya optimasi, mungkin juga iklan, mungkin ada giveaway, wah nggak kebayang sih. Ya mahal lah, intinya mahal. TikToknya 1,6 juta followers, wow, 1,6 juta. Keren gak ya? 1,6 juta itu segimana ya? Mungkin sekecamatan kali ya? Lebih lah, 1,6 juta mungkin sekota Madia, walau alam. Dan Shopee-nya, jeng jeng, ulasannya 500.000 lebih. Pengikutnya juga hampir sejuta. Berarti Shopee-nya keren banget. Ini sepengamatan saya. Sekali lagi, kalau sosmednya oke, kemungkinan besar Shopee-nya oke. Tapi kalau Shopee-nya oke, belum tentu sosmednya oke. Nah, lalu saya mengklasifikasikan ada dua jenis lah toko di Shopee. Besar di sosmed, funnelingnya kurang lebih seperti ini. Besar di sosmed itu ya, yang ini ya. Funnelingnya impression. Jadi teman-teman bayangin journey-nya atau mm, ya customer journey yang besar di sosmed itu, dia melihat konten di Instagram, TikTok atau lain sebagainya, lalu klik profile, lalu impression, klik profile, klik link, klik Shopee, klik checkout, lalu ngasih ulasan. Bayangkan, di tiap panah ini pasti ada persentasenya, pasti ada rate-nya. Gak mungkin setiap yang kena impression di sosmed langsung pasti ngasih ulasan, itu nggak mungkin. Paling minimal ya dari check out ke ulasan aja itu 50%. Sedata saya itu plus minus 50%. Sekarang bayangkan ulasannya itu ada 500.000. Ada 500.000 ulasan. Seandaikan semuanya itu dari sosmed ya, silakan teman-teman tarik mundur dari ulasan ke impression dia di sosmed itu berapa. Berarti udah ratusan juta impression rasanya ya.
Karena ya itu, lihat aja kalau misalkan si orang lihat karung jantan terus mau check out di Shopee, klik ke linknya kadang pakai Linktree atau link kayak gini lah. Lalu baru klik Shopee, lalu klik check out, lalu pilih lagi produknya, customer journey-nya ini udah beberapa kali klik, banyak klik lah. Artinya ya banyak rate-nya, banyak yang terbuangnya. Nggak mungkin 100% impression menghasilkan 100% ulasan, nggak mungkin. Jadi bayangkan aja, dari 500.000 ulasan, yang check out-nya berapa, yang eh, ngeklik ke Shopee berapa, yang klik link berapa, yang klik profile berapa, yang impressionnya berapa. Itu bayangkan kalau itu semuanya iklan, mahal sekali. Tapi saya yakin nggak semuanya iklan, karena si Karung Jantan ini dan toko-toko online yang memang sosmednya oke, itu basis masanya sudah oke, organik organik di sosmednya itu oke. Lalu di satu sisi ada toko yang besar di Shopee, toko saya alhamdulillah besarnya di Shopee. Ini ya journey-nya ada yang search, terus klik, terus check out, terus ulasan, dan saya mencoba untuk nge-push sosmed dari sini. Jadi orang yang ngasih ulasan atau yang sudah check out, kami CRM, kami kontak satu-satu dulu ya. Ketika belum eh, ketika belum nomor WhatsApp, nomor HP diblokir. Itu kami teleponin satu-satu, kami tawarin tolong follow dong Instagram, lalu review Google My Business, dan hasilnya followers kami Instagram cuma 74.000. Jadi ini nggak besar. Ulasan kami itu sekarang di sekitar 200 ribuan ya, 200 ribuan. Ini 74.000 followers sosmed. Dan ini berharap dia check out dan ngikutin skema funneling yang pertama ini, dan ini berat. Ini skema untuk ngegedein sosmed dengan skema kayak gini nggak akan sebesar yang di atas. Ya memang nggak akan sebesar. Memang lebih murah tapi nggak akan sebesar yang di atas. Nggak akan sebesar yang si besar di sosmed. Awalnya besar di sosmed. Jadi kami besar di Shopee, dan sosmed kami untuk ngedongkraknya itu memang nggak mudah. Dan cuman sayangnya banyak seller yang nggak sadar bahwa ngedongkrak di sosmed itu penting. Oke, itu penting sekali teman-teman. Sehingga harapannya kalau sosmed terdongkrak, jadinya masuk ke skema funneling yang atas ini. Dan ketika ini, itu harusnya lebih sustain. Karena apa? Karena sosmed itu ya lebih apa ya, lebih kuat basis masanya, lebih lebih loyal. Orang buka Instagram mungkin bertahun-tahun. Kalau orang buka Shopee, belanja di Shopee, kadang kalau ada promo di Blibli, ya belinya di Blibli. Ada promo di Lazada, belinya di Lazada. Nggak loyal gitu. Tapi kalau di sosmed, sebagian besar sih loyal. Baru-baru ini aja si Instagram kan di-disrupt oleh TikTok. Saya juga udah malas buka Instagram, buka TikTok ya karena riset bisnis saya. Oke, ini studi kasusnya. Lanjut. Dan faktanya memang besar di sosmed itu lebih susah, jauh lebih susah dan lebih mahal daripada besar di Shopee. Besar di Shopee lebih gampang, jujur. Walaupun sama-sama susah, tapi besar di Shopee gampang. Dan sudah banyak orang yang ngejual kursus tentang jualan di Shopee, ya YouTube yang jual di Shopee seperti YouTube saya ini, itu udah banyak banget. Tapi kalau bikin bikin konten yang bikin basis supaya basis masanya kuat di Instagram, di TikTok, itu nggak banyak, dan memang tingkat kesusahannya itu tinggi sekali, sangat tinggi. Mana apalagi Instagram itu, ngulik-ngulik Instagram, karena saya kan orang teknikal ya. Jadi Instagram itu datanya nggak bisa di-download. Aduh, gemes, saya gemes. Jadi memang besar di sosmed itu menurut saya ya, karena saya nggak berhasil, saya mengkambing hitamkan bahwa yang besar di sosmed itu yang intuitifnya bagus, yang otak kanannya lebih oke. Iya ya, teknikal otak kanan ya. Kalau saya ya qadarullah dikasih Allah yang lebih ke teknikal, saya data, dan intuitif saya mungkin kurang oke ya. Lihat aja video ini juga kurang menarik kan dilihatnya, ya begitulah. Jadi faktanya besar di sosmed jauh lebih susah, plus mahal daripada besar di Shopee. Nah, si karung jantan ini menariknya, jarang loh ada yang sosmednya oke dan optimasi Shopee-nya oke. Ada tapi jarang. Jadi dia kok di sosmednya oke nih 405.000 followers, TikToknya oke, tapi dan di Shopee-nya optimasi tokonya juga oke. Chatnya 100% ya wajar lah. Ini gampang lah ya. Bukan gampang, sangat-sangat wajar kalau ngejar chat. Tapi bisa dilihat teman-teman dari judul produknya. Jadi dari judul produknya sebagian besar dioptimasi. Flannel shirt kemeja, walaupun kayak turtleneck, walaupun dia
hanya generik keyword aja. Jadi judul produknya dia urus dalam tanda kutip. Bagi kita yang biasa jual di marketplace, judul produk udah penting ya, udah wajib banget. Dia cukup generik aja naruhnya, nggak usah panjang-panjang, dan itu sudah oke. Dan bagi toko yang juara di sosmed yang lain, kebanyakan, bukan kebanyakan ya, seringkali saya menemukan judul produknya nggak dioptimasi. Ini juga ada sih si karung jantan ini. Contohnya yang ini nih. Ini half zip juga kata generik ya. Ya katakanlah nama artikel. Nama artikelnya biasanya kalau kalau fashion itu kan ada nama artikel. Misalkan artikelnya adalah cinglung gitu, kucing berkalung gitu ya. Dan yang besar di sosmed itu namanya dikasih cinglung aja gitu. Jadi orang nggak berharap traffic dari search engine-nya si Shopee. Itu sebagian besar yang besar di sosmed saya lihat kayak gitu. Tapi si karung jantan ini dia keren, dia optimasi juga si judul-judul produknya. Ini satu yang saya lihat keren dari karung jantan. Yang kedua, dari si karung jantan ini dia pakai harga pancing. Nah, harga pancing sebenarnya teknik udah lama ya. Misalkan teman-teman jual satu produk terus ada variasi yang murah banget. Sem- Awalnya saya melihat harus semurah-murahnya, tapi si karung jantan ini nggak pasang semurah-murahnya. Lihat nih teman-teman. Contoh nih, kayak ini janganlah. Ini celana panjang ya. Celana panjang harga 22.000 kan nggak masuk akal ya. Kalau kita klik ternyata 22.000 itu adalah si produk pancing. Produk pancing yaitu boxer polos. Nah, boxer polos harganya 22.000, sedangkan celananya 80.000. Jadi ini si harga pancing. Dan teknik ini biasanya orang-orang pakainya pakai harga murah banget, misalkan 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, atau 9.000 perak. Tapi si karung jantan tidak pasang segitu, pasangnya 22.000. Nah, ada apa nih? Oh, jangan-jangan nih ya, dia nggak make sepurah-murahnya, tapi ikuti yang terlaris. Jadi harga pancingnya ini pakai ikuti yang terlaris. Mungkin serisetnya tim karung jantan, mungkin ya. Harga 22.000 untuk celana pria itu ada yang jualan dengan harga segitu dan laris banget. Sedangkan kalau harga aslinya yang 80.000 atau 57.000 ini kurang laris. Sehingga dia pasang harga 22.000. Jadi harga logis, harga murah, harga termurah dan logis. Kalau misalkan kalau misalkan pasang harga 5.000 perak mungkin murah banget tapi nggak logis. Mungkin algoritma Shopee nggak suka. Mungkin. Jadi sepertinya tim karung jantan ini menemukan hal itu dan ini worth to try. Jadi teman-teman patut dicoba. Misalkan teman-teman pakai harga pancing, tapi harga pancing yang logis. Cuman hati-hati, pakai harga pancing kan artinya ada satu varian yang murah banget dibanding varian yang lain. Itu ada peraturan Shopee 1/7 maksimal. Jadi kalau misalkan ada satu varian yang 70.000 maksimal, ada varian lain tuh paling murah tuh 10.000, nggak bisa kita pasang Rp1.000. Setahu saya itu 1/7. Ya itu hati-hati aja. Kalau teman-teman mau pakai teknik ini, saya rasa ini worth to try. Saya juga mau coba. Itu pasti tertolak, nggak bisa di save oleh si Shopee-nya. Itu aja. Ini keren banget. Toko kambing jantan dia sosmednya oke dan optimasi Shopee-nya juga oke. Dan terakhir, takeaways-nya buat Anda. Saran saya yang jualan di marketplace saja itu ringkih teman-teman. Sosmed harus diperhatikan. Saya tahu sosmed itu memang mahal. Jadi kita nggak bisa boleh asal-asalan tapi growth-nya nggak bagus ya. Jadi asal-asal posting aja itu 0 to 1, tapi 1 to 10-nya itu 1 ke 10-nya itu ya harus bikin konten yang menarik. Konten menarik klise ya. Ya setidaknya visualnya bagus, kameranya bagus, detail produknya kelihatan, modelnya cantik, modelnya ganteng, dan itu mahal. Itu mahal. Dan saran saya yang marketplace-nya sudah untung banyak, udah bagus, dan sosmed tinggal keurus, segera urus, dan itu investasi. Investasi entah itu mau di Instagram, Facebook, atau di TikTok, itu saran saya investasi. Kalau misalkan ragu, ya investasikan misalkan 5% dari keuntungan untuk ngurus si Instagram, untuk ngurus si TikTok, dan sebagainya. Karena ya itu ringkih. Kalau marketplace saja besarnya ringkih, tapi kalau marketplace oke, sosmed oke, itu lebih sustain. Itu aja sampai 14 menit. Alhamdulillah. Ini studi kasus ini yang menarik buat saya, belum tentu menarik buat Anda ya, karena ini buat bisnis saya sih masukan bagus, dan saya akan mencoba si harga pancing tapi dengan harga yang logis, bukan harga yang kebangetan murah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.